Halo guys, kembali lagi dalam channel Ask Me Anything. Dalam episode kali ini saya akan membahas mengenai adanya tren penurunan ya dari IHSG dalam minggu kedua ya bulan Mei 2020. Nah, saat video ini diambil itu terlihat jelas bahwa adanya penurunan yang sangat tajam ya dari sektor perbankan ya, terutama bank-bank besar di Indonesia yaitu BNI, BCA, BRI, dan Mandiri. Nah, dalam episode kali ini saya akan membahas mengenai adanya tren penurunan di bawah 4.000. Nah, ini salah satu peluang untuk teman-teman ya, kalau teman-teman mau menginvestasikan uangnya di dalam bursa saham. Nah, itu kenapa bisa sampai turun sampai 4.000? Nah, ini yang bakal saya bahas di video kali ini, itu akibat adanya Trump dan juga adanya possible second wave dari krisis COVID-19 ini. So, let's get started. Ya, sebelum kita mulai, teman-teman yang belum sempat subscribe di channel YouTube ini mungkin bisa subscribe, juga like dan komen ya. Oke, kita bahas saja langsung. Nah, ini sebenarnya dampak dari sentimen global ini sebenarnya digagas oleh JP Morgan ya. Nah, kalau teman-teman lihat di komen statementnya di bulan Mei 2020 tanggal 13 ya dari CNBC, itu menyatakan bahwa JP Morgan itu sudah kayak ibaratnya membuang semua stok atau semua saham yang ada di bagian di sektor finansial yang ada di emerging market ya, salah satunya yaitu di Indonesia. Jadi emerging market itu adalah negara-negara yang berkembang, contohnya seperti Vietnam, Kamboja, Thailand, Singapura enggak, Philippines, ya salah satunya Indonesia, Malaysia juga seperti itu. Nah, itu yang disebutkan bahwa dari JP Morgan itu menyatakan bahwa menurut JP Morgan itu bahwa kedepannya itu sektor perbankan khususnya di ranah emerging market itu akan selalu mengalami penurunan. Yang pertama itu dikarenakan adanya sentimen negatif dari pasar ya, dari pengusaha-pengusaha, dari pebisnis-pebisnis yang ada di sektor usaha yang terdampak corona lah, misal contohnya dari travel, pariwisata, dan yang lain. Dan juga lebih ke arah retail ya, retail industri ini sudah turun. Kalau teman-teman yang simak dari kuartal 1 pendapatan dari kuartal 1 dari dari laporan dari Bank Indonesia ya, itu menyatakan bahwa PDB Indonesia itu turun sebanyak 2%. Nah, dari target yang diutamakan sebelumnya itu di kuartal 1 sebesar 4,9%. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Nah, yang ketiga itu adalah adanya keterbatasan ya. Jadi di sini disebutkan oleh JP Morgan itu adalah adanya ruang yang terbatas ya, sangat-sangat terbatas untuk mengekspansi atau untuk memperluas jangkauan dari pinjaman atau misal kredit ya. Dan juga sangat sempitnya ruang untuk berkembangnya dari pinjaman-pinjaman ini ke pihak-pihak yang harusnya membayar ya. Jadi banyak sekali kredit macet lah, intinya seperti itu. Nah, terus apa yang terjadi dong di bagian dari sektor finansial di Indonesia? Apa dampaknya? Sebenarnya sudah terjadi ya yang namanya capital outflow. Jadi capital outflow ini sebenarnya penarikan yang besar-besaran dari sektor finansial yang ada di Indonesia, khususnya di saham-saham blue chip ya, di awal tahun yaitu di bulan Maret, setelah Presiden Jokowi menyatakan adanya pasien pertama COVID-19 ya. Itu yang sebenarnya makin masif terjadi ketika di minggu pertama dari bulan Mei. Ini datanya itu dari year to date selama 1 minggu itu dari emiten-emiten bank-bank buku 4 di Indonesia ini sudah turunnya banyak sekali capital outflow-nya. Dan totalnya itu sekitar 26,62 triliun rupiah ya. Nah, itu dilihat dari yang paling besar adalah capital outflow-nya itu yang terjadi dari Bank BRI ya. Bank BRI yang paling besar yaitu sebesar 5,73 triliun.
year to date ya. Tapi dari 1 minggu lalu, yang 1 minggu pertama bulan Mei itu sudah turun sampai 1,57 triliun yang untuk BRI sendiri ya. Ini salah satu kesempatan yang jarang ya kalau teman-teman sebagai investor retail ya. Cuma nanti kita lihat dulu sebenarnya resiko enggak ini kan, karena semua investor di seluruh dunia itu sudah melihat bahwa sektor perbankan ini nggak mungkin bisa berkembang. Jujur, karena mereka di sana di Eropa dan di Amerika pun sudah melakukan namanya negative interest rate atau suku bunga negatif ya. Jadi banyak sekali bank-bank yang sudah nggak bisa berkembang, udah nggak bisa lagi mendapatkan pemasukan dari kredit. Akibatnya mereka nggak bisa memberikan bunga, malah orang yang menyimpan dananya di bank itu akan dikenakan biaya seperti itu. Nah, ini salah satunya contohnya di sini itu adalah saham BBRI ya. Per tanggal 15 Mei 2020 penutupan bursa saham hari Jumat itu menyatakan bahwa BRI ini sudah turun sampai sekitar 4,68% ya. Dari satu hari perdagangan terakhir ya di hari Jumat ya. Nah, itu sebenarnya sudah diawali dari beberapa minggu yang lalu. Kalau teman-teman lihat trennya ini selalu negatif ya, selalu turun. Nah, ini adalah satu kesempatan bagi teman-teman kalau misal sampai turun di bawah 1800, level 1800 itu merupakan saat yang tepat untuk teman-teman untuk berinvestasi di saham BBRI ini ya. Yang kedua itu adalah BBNI ya. BBNI ini juga mengalami tren yang sama, tapi penurunannya lebih banyak ya, sebesar 5,65%. Tapi kalau dilihat dari segi yieldnya masih besar ya. Jadi sebenarnya bank ini masih bisa bertahan karena bank pemerintah juga pasti bakal mendapatkan bantuan likuiditas dari Bank Indonesia juga ya. Jadi resiko ibaratnya bank out of business atau bangkrut itu mungkin kecil ya. Itu yang tidak dilihat dari banyak investor asing. Investor asing itu hanya melihat dari segi growth sama expand ratio juga ya. Jadi dan juga NPL ya, credit macet juga. Tapi di sini dilihat bahwa peningkatan growth-nya emang nggak terlalu besar ya. Cuman untuk kedepannya setelah pandemi ini berakhir, growth itu pasti ada di depan mata. Jadi dari prediksi ini menunjukkan bahwa teman-teman mungkin bisa masuk ke ranah BBNI ini setelah menyentuh angka 2.800. Dan kemudian berikutnya adalah BMRI yaitu Bank Mandiri. Ini juga merupakan salah satu bank plat merah juga ya. Ini juga trennya juga menurun sebesar 4,81% ya dari perdagangan hari Jumat kemarin tanggal 15 Mei. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya tren negatif itu sudah muncul, dan ini merupakan saat yang tepat ya teman-teman untuk mengambil untung di sini ya. Mungkin bisa teman-teman masuk ketika sudah di bawah di level 3000. Yang terakhir adalah BBCA ya. BBCA ini sebenarnya sangat-sangat ideal juga bagi teman-teman sebagai salah satu bank terbaik, bank swasta terbaik di Indonesia. Jadi memang bisa masuk mungkin setelah BBCA ini menyentuh level 20.000. Dan yang terakhir sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya itu adalah BTN ya. BPTN ini emiten ini sebenarnya nggak terlalu bagus kinerjanya ya. Dari dividen yieldnya juga nggak terlalu tinggi juga. Cuman mungkin teman-teman yang sudah melihat trennya itu lebih ke arah sideways ya, dan juga negatif. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa masuk setelah dia masuk ke bawah level 600. Nah, sebenarnya kenapa sih banyak sekali investor-investor luar negeri itu yang menjual stoknya ya, menjual sahamnya ya, untuk bank-bank besar di Indonesia ya, blue chip ya. Karena dari minggu-minggu yang lalu itu seperti yang saya sebutkan di awal tadi, itu banyak sekali saham-saham, termasuk salah satunya misal contohnya di sini adalah BBRI ya. Itu yang sudah dijual itu di kisaran 1,57 triliun. Dan year to date-nya itu sekitar 5,73 triliun rupiah ya. Itu terkait dari statement dari JP Morgan yang menyatakan bahwa banking sector itu yang di emerging market. Jadi sektor perbankan di
di negara-negara berkembang itu sudah tidak bisa mengekspansi bisnisnya karena adanya keterkaitan antara virus corona ini, dan juga tidak bisa mencari portfolio pinjaman yang baru ya untuk menyalurkan kreditnya ke pengusaha-pengusaha atau sektor-sektor yang membutuhkan bantuan likuiditas ya, seperti itu. Dan di salah satunya itu juga di seluruh negara itu di dunia juga sudah mengalami negative interest rate ya, jadi sudah memotong suku bunga banknya untuk di seluruh dunia. Jadi itu yang menyebabkan JP Morgan sudah ancang-ancang untuk tidak mau lagi menempatkan dana investasinya itu di sektor perbankan di emerging market. Terus yang berikutnya itu adalah adanya lockdown yang terjadi misal di Indonesia adalah PSBB, itu yang mempengaruhi sektor bisnis dan perseorangan ya untuk dapat membayarkan kreditnya atau pinjamannya yang sudah mengalami kredit macet seperti itu. Dan juga untuk misal ada pengusaha-pengusaha atau individu yang ingin mengajukan kredit juga, itu bakalan sangat-sangat terbatas. Dan yang terakhir adalah selama ini sampai per tanggal 15 Mei ini itu sektor finansial di Amerika Serikat sudah turun sebesar 32,24%. Dan ini masih belum tahu ya bottomnya kapan ya. Jadi titik paling bawahnya masih belum tahu gimana. Nah, kemudian dari segi hal ini mungkin kita harus mulai melihat. Tadi di awal saya menyatakan adanya sentimen negatif juga ya dari Presiden Amerika Serikat yang saat ini berkuasa, yaitu Presiden Donald Trump ya. Yaitu karena ini, jadi adanya suatu potential trade war 2.0. Jadi adanya kelanjutan dari perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat ya. Kalau teman-teman mengikuti perkembangannya itu, top editor at a hawkish Communist Party newspaper called the Global Times appears to be hinting that China could retaliate from that U.S. move if the U.S. decides to block shipments of semiconductors made with U.S. technology to the Chinese tech giant Huawei Technologies. So what the Hu Xijin said in this tweet, he said, based on what I know, if the U.S. further blocks key technology supply to Huawei, China will activate the unreliable entity list, restrict or investigate U.S. companies such as Qualcomm, Cisco, and Apple, and suspend the purchase of Boeing airplanes. So likely people are getting concerned about the potential impact this could have on the trade deal, since people are worried about trade tensions ending up in a scrapping of the relationship or ripping up of this deal, and for the relationship between the U.S. and China just to continue to get worse. Donald Trump ini sudah berniat untuk memutus rantai dagang Cina di ranah global, terutama sudah memblokir supply chip atau komponen-komponen elektronik yang dibutuhkan oleh perusahaan Huawei. Nah, di statement yang terakhir itu bahwa pemerintah Cina akan melakukan pembalasan dendam, yaitu retaliasi ke Amerika Serikat dengan cara memblokir menyetop pembelian pesawat Boeing dan juga menggunakan tarif yang sangat tinggi ke semua sektor barang-barang yang diimpor dari Amerika Serikat, seperti itu. Nah, jadi possible good news-nya nggak terjadi ya. Jadi possible trade deal-nya itu belum terjadi selama ini. Yang kedua itu adalah adanya second wave. Ini sudah terjadi ya. Kalau teman-teman lihat di awal bulan Mei itu sudah terjadi di Korea Utara, di Korea Selatan, yaitu di distrik Itaewon, itu sudah terjadi second wave ya. Jadi ada terdeteksi kasus yang baru di klub malam ya di daerah Itaewon. Jadi possible good news-nya juga belum terjadi ini. Jadi pandemik ini bisa di localize, jadi misal pun terjadi second wave itu tidak terjadi secara masif ya. Jadi terjadi di ranah lokal. Jadi dalam selingkup yang kecil. Terus yang ketiga itu adanya penemuan vaksin yang terjadi. Ini kita masih belum tahu ya apakah
karena ada sekitar 100 lebih potensial vaksin yang sedang dilakukan penelitian ya di seluruh dunia. Itu kalau misal terjadi vaksinnya itu misal tidak bisa menangani virus ini, maka akan terjadi possible bad news. Kalau sebaliknya, maka akan terjadi possible good news. Yang keempat yaitu adalah adanya kemungkinan harga minyak dunia ini akan turun di angka negatif lagi ya. Mungkin di angka negatif 80% atau 50%. Jadi potensial good news-nya masih belum tahu ya seperti apa. Dan yang terakhir adalah berdasarkan financial report atau laporan keuangan dari kuartal 1 dan kuartal 2 yang sudah terjadi, itu sudah bisa diprediksi ya. Kuartal 2 jauh lebih kecil dibandingkan kuartal 1, dan beberapa negara itu sudah mengalami trade account deficit juga. Tapi kemungkinan positifnya adalah kuartal 4 itu akan terjadi lebih besar ya. Jadi tidak terjadi penurunan laporan keuangan yang sangat-sangat tinggi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kapan kita harus invest? Apakah bulan Mei 2020 ini masih bisa ya? Sebenarnya kita tetap harus wait and see dulu. Kita harus menunggu dulu potensial negatifnya itu bakal terjadi dan bakalan menyentuh bursa Indonesia. Terus yang kedua itu adalah kalau meskipun terjadi pun kita harus menunggu sampai para investor asing ini keluar dari sektor perbankan ya di bulan Mei. Terus juga akan terjadi penurunan yang besar-besaran dari sektor-sektor perbankan ini di bulan Mei. Dan lakukan average down atau pembelian secara bertahap, jadi bukan secara langsung, itu sampai menyentuh di angka minus 50%. Nah, terus apa yang harus kita investasikan? Yang pertama pastinya adalah sektor-sektor perbankan yang merupakan blue chip ya, saham-saham blue chip yang menghasilkan dividen yang tinggi dan di dalam harga yang didiskon ya. Tapi di sini teman-teman harus garis bawahi juga ya, bukan berarti teman-teman cuma berfokus pada sektor perbankan, karena sebenarnya sektor yang lain pun juga akan terpengaruh ya. Di sini saya contohkan misal Telkom untuk telekomunikasi, EXL, kemudian consumer good misal UNVR dan yang lain. Jadi di awal mungkin teman-teman bisa ngelihat ya grafik untuk terjadinya krisis itu pertama kali yang terdampak adalah sektor perbankan, dan yang kedua adalah sektor retail ya. Dari situ teman-teman bisa lihat ternyata diskon ini bakalan menyeluruh ya. Jadi bukan hanya di sektor perbankan saja, cuman di awalnya adalah sektor perbankan, tapi kedepannya akan mengalami perluasan dan berdampak ke seluruh sektor. Jadi intinya, apakah ini saat yang tepat untuk berinvestasikan di bulan Mei ya? Kalau teman-teman yang lihat di video saya yang bulan lalu itu untuk stock outlook tahun 2020 untuk Mei 2020 itu teman-teman masih maybe ya. Cuman sekarang ini yes, ini saat yang tepat. Teman-teman sudah lihat trennya terjadi negatif. Nah, itu saat yang tepat untuk teman-teman masuk ya, dengan kriteria yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Itu aja dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang baru dan juga sudah berpengalaman di bursa saham, dan semoga teman-teman bisa meraih cuan ya yang banyak ya dari krisis ini, dan semoga krisis ini segera berlalu. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat, dan kalau teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like kalau teman-teman melihat keuntungan dari video ini. Itu aja dari saya, terima kasih dan salam sehat selalu.